Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya, semuanya baik. Sudah pada sarapan? Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan diberi kelancaran yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Tabrak dungaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni. Berdoa selesai. Untuk materi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jual beli. Jual beli pasti suatu kegiatan yang pernah kamu lakukan setiap harinya. Siapa yang sudah melaksanakan jual beli? Ya, jual beli itu dilakukan ada yang di toko, di pasar, ada juga online. Sekarang karena sudah canggih, jual beli itu menggunakan online. Tapi online itu masih dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli atau tidak. Masuk ke materi, saya ada permainan untuk meningkatkan konsentrasi kamu. Permainannya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Ketika saya tidak menunjuk satu orang, maka diikuti seluruhnya. Tapi ketika saya menunjuk satu orang, maka yang menjawab satu orang. Tapi kuncinya adalah ikuti kata-kata saya. Siap? Ya. Sapi, 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 kuda, kuda. Ikuti. Sapi, sapi, kuda, kuda. Sapi, sapi, kuda, kuda. Kuda, kuda, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi. Ada berapa sapi? 3. Ada berapa sapi? Berarti kurang fokus. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Fokus, fokus, fokus. Kuda, kuda, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi. Ada berapa sapi? Kurang fokus. Jawabannya harus apa? Mengikuti kata-kata saya. Ada berapa sapi? Ada berapa sapi? Ada berapa sapi? Oke, tepuk tangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jual beli pada bab kedua. Yang pertama akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi kamu belajar di pelajaran ini supaya mendapatkan apa? Yang pertama adalah dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli. Kemudian dapat menjelaskan hal-hal yang disunahkan dan wajib dalam cara jual beli. Tujuan yang berikutnya adalah dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian. Jadi jual beli itu secara bahasa adalah al-bai'. Al-bai' itu dalam bahasa Arab artinya tukar menukar barang secara mutlak. Kemudian pengertian secara istilah adalah pertukaran antara harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Itu pengertian. Dasarnya kenapa kita melakukan jual beli? Menurut Islam sebagai seorang muslim, kita melakukan segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasar pertama adalah Al-Quran, yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti di sini dijelaskan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dilakukan.
Untuk memperkuat dasar hukum jual beli yang berikutnya adalah hadis. Hadis yang artinya ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Ini menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah boleh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Pengertian dan hukum dasar hukum jual beli. Yang berikutnya adalah syarat dan rukun. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan sesuatu ibadah atau sesuatu hal kegiatan. Syarat ini. Syarat yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual belikan. Ini namanya syarat. Alat nilai tukar yang sering kita sebut dengan uang. Kemudian ucapan atau ijab kabul. Dalam jual beli itu harus ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada alat untuk menukar, dan ada ijab kabul serah terima. Saya jual oleh pembeli, saya beli dengan harga. Atau bisa saja juga ijab kabul itu dalam bentuk kwitansi. Kemudian yang berikutnya adalah rukun jual beli. Rukun sesuatu yang harus ada. Yang pertama adalah penjual dan pembeli itu sama-sama sudah dewasa, kemudian berakal atas kehendak sendiri. Kemudian syarat barang yang dijual belikan adalah barang yang suci, barang yang bermanfaat dan milik sendiri dan dapat dikuasai. Kita tidak boleh menjual ikan, tapi ikan itu masih dikali, nah itu belum dikuasai. Itu syarat barang yang dijual belikan. Atau saya menjual burung itu yang sedang terbang, silakan tangkap sendiri. Nah itu tidak dikuasai, itu tidak boleh, tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ada dua. Yang pertama jual beli yang sah. Yang sah artinya rukun dan syaratnya tadi sudah terpenuhi. Kemudian jual beli yang tidak sah berarti tidak memenuhi syarat dan rukun. Yang kita bahas sekarang adalah jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah nanti akhirnya barang yang kita terima itu barangnya haram. Jual beli yang kita lakukan haram. Jual beli apa saja? Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Yang pertama jual beli sistem ijon. Kenapa dinamakan jual beli sistem ijon? Karena masih dalam keadaan hijau. Kalau di masyarakat kita ada orang membeli pisang, silakan saya beli pisang itu. Hampir seminggu saja, seminggu itu sudah dapat dijual belikan. Namun karena butuh uang atau bagaimana, tapi itu sudah menjadi budaya kita. Pisang yang masih hijau belum masak sudah dijual dengan harga berapa? Sekian. Nah belum ditebak, nanti setelah masak baru dijual lagi oleh pembeli tadi yang pertama, oleh kepada penjual pisang dengan harga yang lebih tinggi. Itu menyakitkan siapa? Yang menjual tadi yang pertama. Nah itu jual beli sistem hijau itu seperti itu. Yang kedua itu tidak sah. Yang kedua jual beli barang haram. Jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidak sah, disertai haram hukumnya seperti menjual khamr, menjual minuman keras, menjual darah atau daging babi. Yang berikutnya jual beli sperma hewan tidak boleh karena kadarnya tidak diketahui, wujudnya juga diketahui. Yang berikutnya jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Karena syarat barang yang dijual belikan itu harus terlihat. Saya menjual anak sapi di dalam ini, nanti setelah lahir kamu boleh ambil. Kan tidak tahu. Ya kalau mati merugikan pembeli. Yang tidak boleh itu karena merugikan salah satu pihak, Islam menandanya. Untung atau rugi kita sendiri. Diuntungkan dengan adanya aturan ini.
Yang berikutnya jual beli barang yang belum dimiliki. Belum dimiliki, masih ada. Saya sudah membeli, tapi belum dibayar. Belum dibayar oleh penjual pertama. Itu sudah dijual lagi. Itu jual beli barang yang belum dimiliki tidak boleh. Yang terakhir, jual beli barang yang belum jelas. Artinya horor, ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, masih kembang. Itu sudah dijual belikan. Itu sudah dijual belikan. Maka tidak jelas hukumnya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang belum jelas bisa bertanya, silakan. Ya. Karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Demikianlah yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari, yang pertama adalah hukum jual beli adalah mubah. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kita lakukan, kita mendapatkan pahala jika kita melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.